Alhamdulillah kita ketemu lagi di Hotia Forum, sebuah percakapan tingkat warung kopi mengenai keadaan-keadaan bangsa kita. Tapi karena dibicarakan oleh orang-orang yang memiliki perhatian khusus terhadap bangsa ini sejak dari kemahasiswaan sampai hari ini, maka saya kira warung kopinya menjadi bukan warung kopi sembarangan. Jadi ada yang menarik ini dari perkembangan politik kita. Kemarin kita pernah bicara mengenai positive news dari Nasdem ketika bersikap. Kemudian selanjutnya Golkar dan Pak Prabowo yang merupakan bagian daripada Gerindra juga bicara yang sangat menarik terhadap pembaharuan. Tetapi belakangan malah PDIP yang kemudian melakukan langkah yang bagi kita ini sesuatu langkah yang luar biasa. PDIP memecat Pak Jokowi. Dan bukan hanya Jokowi, ada 27 orang, tapi yang pasti bahwa 3 keluarga Jokowi yang terikut dalam PDIP itu 3-tiganya dipecat. Pak Jokowi sendiri, kemudian Gibran, dan yang ketiga Bobi. Ini bukan kaleng-kaleng nih langkah yang dilakukan oleh PDIP di dalam langkah-langkah politiknya. Nah, terakhir bahkan ada pernyataan dari PDIP mengakui bahwa PDIP merasa memiliki andil kesalahan di dalam sponsori Jokowi untuk tampil di panggung nasional. Silakan Bung Tigor. Oke, jadi Bang Yasin, kita beberapa kali bahas tentang perlunya di Indonesia ini check and balance ya. Jadi kita merasa senang karena PDIP kita anggap sampai sekarang masih teguh di luar pemerintahan. Dan itu sebetulnya bukan hanya kebutuhan dari PDIP, tapi kebutuhan dari seluruh bangsa ini. Karena kita tidak ingin pemerintahan Prabowo dengan sangat tanpa tandingan ya, tanpa orang-orang yang kritis, itu adalah suatu hal yang sangat bagus. Ya. Kita juga merasa ada semacam keinginan masyarakat yang terpenuhi dengan keputusan dari PDIP untuk memecat Jokowi, karena itu juga sebagai pendidikan politik. Dan tapi sebetulnya itu kalau saya pernah baca surat keputusannya itu sebetulnya nggak main-main, itu termasuk pelanggaran berat, karena salah satu penjelasannya itu adalah Jokowi ini dituduh atau didakwa sebagai telah melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan kemudian adalah ini kan sebetulnya sudah ranah pidana ya. Apakah kemungkinan ini bisa berjalan lebih lanjut? Itu nanti kita akan lihat. Tapi itu bagi masyarakat itu adalah pendidikan politik yang baik. Karena ini menjadi pelajaran untuk para pemimpin di masa yang akan datang. Jangan mudah untuk melakukan pengkhianatan terhadap cita-cita konstitusi. Nah, kalau ini nggak ditempuh, memang jadi ambivalen PDIP. Dan itu saya pikir itu yang saya lihat sebagai unsur positif dari kebijakan PDIP ini. Yang pertama, kita senang karena PDIP menempatkan dirinya sebagai partai di luar kekuasaan, dan itu artinya kita punya saluran untuk melakukan PDIP punya saluran untuk melakukan check and balance. Oke, Bang Tigor. Bang Abdi mungkin ada yang perlu Ya, sangat luar biasa. Terus terang saya memberikan apresiasi yang tinggi buat PDIP. Mengapa? Karena jarang ada partai yang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Ini luar biasa, karena politik itu hanya sekedar bicara menang. Nggak peduli menang itu jujur, curang, ataupun nggak peduli, yang penting menang. Karena dengan kemenangan itu bisa dinyatakan kebenaran. Itu yang terjadi selama ini. Tapi PDIP dengan jujur mengatakan telah ikut berbuat salah. Dan memang langkah PDIP ini betul-betul sangat strategis buat bangsa ini dan juga buat PDIP. Kenapa? Karena kerusakan yang dihasilkan oleh Jokowi
pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini luar biasa. Rusak segala-galanya. Rusak sistem hukum, rusak sistem kenegaraan, dan rusak juga nilai-nilai kebangsaan kita. Indonesia didirikan atas nama republik, bukan dinasti atau kerajaan. Tapi secara pelan-pelan Jokowi berhasil menggiring pikiran ke arah sana bahwa dinasti itu bukan masalah. Nah, PDIP dengan jujur mengakui dan dengan jujur juga melakukan tindakan yang cukup cerdas menurut saya. Sehingga demikian akan dukungan terhadap PDIP di masa datang akan meningkat. Karena bagaimanapun seperti kata Bung Tigor tadi, harus ada partai pengimbang kekuasaan. Dan ini juga saya yakin dimengerti oleh Pak Prabowo. Prabowo nggak mau berjalan sendirian. Ketika dia sibuk bermain bola, kalau dia seandainya dia kapten bola, maka harus ada wasit yang mengontrol. Nah, PDIP berfungsi sebagai wasit untuk demokrasi kita. Nah, ini bagus, langkah yang sangat strategis, dan saya memberi apresiasi yang tinggi. Dan menurut saya, ke depan bangsa ini punya dua musuh utama. Satu PKI, kedua niat Jokowi dan keluarganya. Itu luar biasa itu. Karena dia akan muncul lagi berniat, saya duga, untuk 2029. Karena langkah-langkahnya kelihatan mengarah ke sana. Syukur-syukur tidak. Tapi kalau itu terjadi, malah petaka buat bangsa kita yang dilahirkan menjadi negara republik, bukan negara kerajaan. Mungkin Oke Bang, ya, jadi memang nampaknya ada perkembangan positif dari bangsa ini ketika perubahan-perubahan terjadi di partai politik. Sportivitas misalnya meningkat, yang kemudian kita lihat baik di Golkar, Nasdem maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini menjanjikan kita ke depan dalam kehidupan berbangsa. Banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat kita yang perlu dijama oleh politik. Ada kasus Rempang yang baru-baru ini, di mana penganiayaan dilakukan atas dasar penerbitan surat-surat penggunaan lahan yang sebenarnya unprocedural. Di PIK 2 juga terjadi hal serupa, dan sebenarnya kehadiran partai politik untuk memberikan semacam advocacy di mana mereka adalah wakil daripada rakyat, itu sangat ditunggu, di mana posisi rakyat harus dibela sedemikian rupa sehingga masa depannya bisa menjadi lebih baik. Nah, apa harapan Bang Tigor terhadap perkembangan-perkembangan seperti ini? Bagaimana dengan partai lain? Ini menjadi pertanyaan kita ke depan. Bagaimana Bang Tigor? Ya, jadi pertama kita juga apresiasi dengan PDIP ya, karena dari banyak partai di Indonesia ini kan partai ideologis kan salah satunya dibuktikan oleh PDIP. Ya. Ini yang sebetulnya berapa kali kita diskusikan, kita butuh partai yang ideologis. Jadi tahu bahwa PDIP pro marhaen, kita tahu semua di situ ya. Terus ada lagi sebetulnya tadi yang yang perlu kita kemukakan juga, PDIP juga harus bersikap, karena beberapa hari lagi ini kan sebentar lagi akan diterapkan adanya PPN yang jadi 12% gitu. Nah, PDIP sebagai orang yang di luar pemerintahan harus ikut membela rakyat, karena saya barusan riset di perpustakaan ya. Pada kurun waktu yang sama, itu kan ternyata kan Vietnam itu bukan menaikkan Bang Yasin, tapi menurunkan. Jadi dari 10% PPN-nya dia diturunkan jadi 8. Dan itu sudah ada feedback-nya, hasilnya sangat bagus. Nah, jadi sekarang Vietnam itu kelihatannya agak diametral dengan kita. Dia menurunkan PPN-nya dari 10 menjadi 8. Terus yang kedua, dia menyederhanakan kabinet. Jumlah kabinetnya dikurangi. Karena melalui modus itu mereka anggap akan banyak penghematan yang dilakukan. Nah, kita berharap PDIP masuk ke ranah ini, karena ini sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Oke Bang, jadi ini Bang Afni, ini ada perkembangan positif di bangsa-bangsa yang kalau pemerintah, khususnya rejim-rejim keuangan di Indonesia, ini selalu mengatakan ini kondisinya kelabu di dunia internasional. Tetapi
Tidak demikian dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi di negara-negara seperti Vietnam yang ketika menghadapi kondisi seperti ini justru memberdayakan masyarakat. Menurunkan pajak artinya menaikkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Artinya dana yang ada di masyarakat dijadikan produktif oleh masyarakat itu sendiri. Tidak ditarik dulu oleh pemerintah. Nah, bagaimana Bang Afni melihat peranan partai dalam hal ini terhadap pelaksanaan pajak 12% ini? Silakan Bang. Ya, selama ini kan negara dikelola secara preman, manajemen preman. Jadi yang penting menarik pajak setinggi-tingginya atau keuntungan setinggi-tingginya bukan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, dengan langkah-langkah yang seperti di Vietnam itu membuat rakyat menjadi meningkat partisipasinya. Dan itulah tugasnya menurut saya, partai-partai lain harus meniru PDIP. Harus berani menyatakan sesuatu yang tidak populer untuk penguasa, tetapi populer untuk rakyat. Nah, sekarang lah diharapkan kepeloporan partai-partai itu, kalau selama pemilu mengatakan adalah untuk berjuang untuk rakyat, sekarang buktikan berani nggak partai-partai itu dengan secara cerdas mengargumen alasan untuk menaikkan pajak 12%. Mampu nggak? Berani nggak tokoh-tokohnya? Kelihatan pintar nggak mereka? Atau mereka cuma hanya pencari kekuasaan? Ini penting buat partai-partai ini. Kalau tidak, mari rame-rame kita tinggalkan partai-partai yang hanya mencari kekuasaan. Kita dukung partai yang membela rakyat, gitu. Dan itu harus terbukti dan tidak kerjakan. Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan masyarakat sekarang sudah pintar. Karena semangat demokrasi sudah, dengan adanya media sosial sudah terbuka, tidak bisa ditutupi lagi, tidak bisa dibohongin lagi. Nah, tugas partai lah menjadi pembela rakyat. Kita ingin lihat PDIP telah memulai menjadi pelopor untuk itu. Sekarang buktikan langkah lanjutnya. Silakan oleh PDIP, mungkin Anda akan menjadi pemenang lagi kalau Anda mengikuti ini, atau partai lain yang akan muncul sebagai pembela rakyat. Terutama menghadapi peristiwa Rempang dan peristiwa Dikit, dan juga kenaikan 12%. Oke Bang. Terakhir nih Bang Tigor, ini tax holiday diberikan kepada para penambang, tetapi rakyat dipajakin 12%. Gimana menurut Abang ini melihat peranan partai dalam mengoreksi hal-hal seperti ini? Ya, itu sangat menjadikan, karena tax holiday itu bukan setahun 2 tahun Bang Yasin, 30 tahun. 30 tahun itu tax holiday itu kan sangat ini sekali, harusnya sangat selektif ya. Yang itu artinya investasinya sangat berguna untuk rakyat banyak. Jadi memang ini harus dibongkar, harus dibuka, bahwa harus ada semacam debat publik yang adil. Nah itu kita membutuhkan ada partai yang di luar pemerintah tadi itu, karena selama ini kan semua hal-hal yang bersifat sangat substansif ini nggak pernah dibuka di publik. Jadi itu salah satunya kebaikannya kalau kita ada partai yang duduk di luar pemerintahan. Oke Bang. Oke, demikian sekira bincang-bincang kita mengenai peranan partai politik dan perkembangan positif dari partai politik, yang kita harapkan bahwa Pak Prabowo bisa lebih lagi mendorong sedemikian rupa demokratisasi di bangsa kita ini, sehingga kekuatan rakyat di dalam memberikan sumbangsinya terhadap pembangunan itu makin nyata dan makin muncul ke atas. Demikian saya kira cakap kita, bincang-bincang kita di Warung Kopi Kotia Forum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.